حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تعم البركات وبتوفيقه تتيسر كل الحركات والسكنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله لعلكم تفلحون، فاتقوا الله لعلكم ترحمون، فإن الله أعد للمتقين مفازا. وقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan badan, sehingga dengan taufik Allah Subhanahu wa taala hati kita digerakkan, langkah kaki kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di siang hari ini. Semoga ibadah salat Jumat yang kita laksanakan di siang hari ini merupakan ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan: Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian mengira bahwasannya kalian itu masuk surga, sedangkan Allah Subhanahu wa taala masih belum memberikan ujian dan cobaan kepada kalian sebagaimana orang-orang terdahulu diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditimpa malapetaka, malapahaya,
digoncangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang Rasul pun dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang? Kapan semua ujian dan cobaan yang menimpa itu berakhir?" Maka dari itu, untuk meraih sebuah kesuksesan, untuk meraih sebuah kemerdekaan, maka dibutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan. Kita lihat bagaimana terjadinya peristiwa 10 November yang ada di Surabaya. Kita sudah merdeka, tetapi ada penjajah-penjajah yang ingin membatalkan kemerdekaan kita, menyerang kita, dan ingin menghancurkan kita. Apakah kita pada waktu itu pahlawan-pahlawan kita menyerah begitu saja? Tidak. Mereka menghadapinya, mereka melawan. Karena pada dasarnya ketika kita diserang di sebuah tempat yang kita tinggal, maka tidak ada pilihan lagi kecuali menyerang dan membalasnya. Maka tidak ada kemungkinan dan tidak dibenarkan ketika kita kabur dan hijrah ke tempat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menginginkan sebuah kejayaan, ketika kita menginginkan sebuah kemerdekaan, maka ada perjuangan, ada pengorbanan yang dilakukan oleh para pendahulu negeri kita ini. Mereka rela mengorbankan keluarganya, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta dan lain sebagainya, bahkan nyawa pun dikorbankan untuk mewujudkan sebuah cita-cita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 142, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Apakah kalian mengira kalian mau masuk surga sedangkan masih belum nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian berjihad? Apakah kalian berjuang? Apakah kalian bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah kalian bersabar ketika ada ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidup, di dalam perjuangan tersebut? Maka untuk meraih surga harus ada kesungguhan di dalam diri kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika kita sudah menjalaninya di dalam kehidupan kita, ibadah kita, puasa kita, muamalah kita, itu tentu ada gangguan, ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun sejauh mana kesabaran, ketabahan kita di dalam menjalaninya? Kita sebagai warga Indonesia yang ada di Surabaya, kita beribadah bersolat Jumat, tidak ada rintangan, tidak ada halangan yang menghalangi kita untuk hadir ke masjid ini. Tetapi kita bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang, untuk pergi ke masjid harus menghadapi rintangan, halangan dan lain sebagainya. Masjidnya runtuh, tempat ibadahnya hancur, tetapi mereka masih berusaha, berjuang untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pelajaran penting bagi kita di hari pahlawan ini, di 10 November yang bertepatan hari Jumat ini, kita lihat semangat pahlawan kita. Bagaimana Bung Tomo memberikan semangat
memberikan motivasi kepada arek-arek Surabaya bahwasannya ketika musuh datang kita harus menghadapinya. Tidak boleh kita kabur, tidak boleh kita pergi. Dan begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang. Mereka sudah mempunyai negara Palestina, tetapi ada orang-orang yang Yahudi, laknatullah, mereka ingin menguasai lagi, menjajah lagi. Namun sangat disayangkan, ada sebagian orang yang mengatakan, kenapa rakyat Palestina, kenapa masyarakat Gaza tidak pergi meninggalkan tempat-tempat mereka daripada hidup di dalam sebuah tekanan, daripada hidup di dalam sebuah ujian dan cobaan dari masyarakat luar. Itulah pentingnya sebuah perjuangan. Ketika kita bertanya kepada mereka kenapa mereka bertahan dan berjuang, maka kita juga harus bertanya, kenapa Bung Tomo dan masyarakat Surabaya yang digempur habis-habisan oleh tentara Inggris tetap bertahan, tetap berjuang, tetap melawan untuk mengusir penjajah-penjajah yang datang ke negeri kita ini. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka bertahan mengamankan negerinya dari penjajah yang zalim yang ingin menguasai mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hidup ini harus ada perjuangan untuk mewujudkan sebuah cita-cita. Pahlawan-pahlawan kita terdahulu untuk mewujudkan sebuah kemerdekaan. Ada perjuangan, ada jihad, ada pengorbanan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin masuk surga, maka kita harus bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita menangisi sesuatu yang hilang di dalam diri kita ketika kita tidak pernah berjuang dan kita tidak pernah berusaha untuk mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kesabaran ketika kita menjalankan syariat Allah, diberikan ujian dan cobaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan bagi saudara-saudara kita yang berjuang mempertahankan negerinya yaitu Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan menghancurkan musuh-musuh Islam. Allah yaqulu biqaulihi ya'tadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu lakum fil akhirin. ونفعنا به من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa tasalat 'ilmu bi rasul wa adun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah. Fattaqullah faqad fazal muttaqun. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا واحد الرحيم اللهم احفظنا والمسلمين من جميع البلايا ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن واحفظنا من جميع أمراض السكيمة اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين أعداءك عن الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر